Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagri Sarifah, NIM 19051397076 dari tim 3 MI 2019B. Di sini kami tim 3 akan mempresentasikan materi aljabar linear, yaitu ruang hasil kali dalam. Di mana nanti kita akan menjelaskan beberapa hal, yaitu ada definisi, sifat-sifat, panjang, jarak, dan sudut, ortogonal, dan pengayaan. Yang pertama yaitu definisi. Oke, jadi di sini kita umpamakan ada ruang V yang memiliki anggota berupa vektor U dan juga vektor V yang merupakan bilangan real. Jadi kemudian ada juga notasi ruang hasil kali dalam yang dilambangkan dengan bentuk seperti ini. Lalu apa itu ruang hasil kali dalam? Ruang hasil kali dalam adalah pemetaan vektor tadi yang memenuhi 4 aksioma. Nah, apa saja 4 aksioma tersebut? Ada 4 aksioma, yaitu pertama ada simetris, aditivitas atau penambahan, ada sifat homogenitas, sifat positivitas. Yang pertama ada simetris, yaitu di mana ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan ruang hasil kali dalam vektor V, vektor U. Kemudian ada aksioma aditivitas atau penambahan, di mana ruang hasil kali dalam vektor U plus vektor V, vektor W sama dengan ruang hasil kali dalam vektor U, vektor W plus ruang hasil kali dalam vektor U, vektor W. Kemudian ada sifat homogenitas dengan menggunakan skalar di sini. Kemudian ada sifat positivitas, di mana ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk lebih jelasnya kita lihat saja ke contohnya seperti ini. Jadi di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa W adalah ruang hasil kali dalam. Jadi apakah benar 3U1V1 plus U2V2 plus 3U3V3 adalah ruang hasil kali dalam? Jadi kita menggunakan 4 aksioma yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama ada simetris. Jadi ruang hasil kali dalam U, V sama dengan 3U1V1 plus U2V2 ditambah 3U3V3. Jadi di sini kita coba untuk pindah posisinya ke depan. Jadi hasilnya seperti ini. Yang sebelumnya 3U1V1 menjadi 3V1U1, yang kemudian belakangnya juga demikian, hingga hasilnya seperti ini. Di mana ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan ruang hasil kali dalam vektor V, vektor U. Kemudian untuk selanjutnya aditivitas atau penambahan, di mana ruang hasil kali dalam vektor U plus vektor V, W seperti ini. Kita keluarkan angka 3 di sini menjadi 3U1 plus V1 ditambah U2V2 kali W3 ditambah 3U3 plus V3 W3. Kemudian kita tambahkan seperti ini hingga hasilnya menjadi ruang hasil kali dalam vektor U, vektor W ditambah ruang hasil kali dalam vektor V sama dengan vektor W. Kemudian ada sifat homogenitas, didapatkan hasil seperti ini. Dan yang terakhir ada sifat positivitas. Jadi jelas bahwa hasilnya untuk setiap U seperti ini. Oke. Demikian pendahuluannya seperti itu.
Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dari tim 3. Oke, kita lanjut untuk bagian kedua, yaitu sifat-sifat dari ruang hasil kali dalam. Di sini terdapat 4 sifat dengan ketentuan U, V, dan W adalah bilangan real, sedangkan K adalah bilangan skalar. Bilangan skalar adalah bilangan vektor yang tidak memiliki arah. Oke, lanjut kita buat pembahasan dan sekaligus pembuktian dari sifat-sifat tersebut dari nomor 1 hingga nomor 4. Yang pertama, untuk 0V sama dengan V0 sama dengan 0. Untuk 0 kita jabarkan menjadi 0,0 dan V sama dengan V1, V2. Di sini sebenarnya bukan hanya 0,0 melainkan 01,02, sehingga 0,V kita kalikan menjadi 0,V1 dan 0,V2 yang sebenarnya 01 kali V1 kali 02 V2 menjadi 0 plus 0 sama dengan 0. Untuk sifat yang kedua, U, V plus W sama dengan UV plus UW. Kita jabarkan terlebih dahulu antara UV dan W. U menjadi U1 U2 V1 V2 dan W1 W2, sehingga UV plus W sama dengan U1 U2 V1 plus W1 V2 plus W2. Sekarang kita kalikan antara U dengan V plus W. U1 dalam kurung V1 plus W1 plus U2 V2 plus W2 kita akan silang sehingga menjadi U1 V1 plus U1 W1 plus U2 V2 plus U2 W2. Selanjutnya yang terakhir kita kelompokkan menjadi UV dengan UW. Berikut pengelompokannya adalah U1 V1 plus U2 V2 plus U1 W1 plus U2 W2, sehingga hasil akhir dari U plus V plus W sehingga hasil akhir dari U V plus W adalah UV plus UW. Lanjut untuk sifat yang ketiga, UKV sama dengan KUV. K di sini sebagai vektor yang tidak memiliki arah, sehingga kita jabarkan menjadi U1 U2 KV1 dan KV2. Selanjutnya kita perkalikan antara U dengan KV menjadi KU1 V1 plus KU2 V2. Selanjutnya kita kelompokkan dan kita jadikan satu K atau vektor yang tidak memiliki arah tersebut, sehingga menjadi KU1 V1 plus U2 V2.
Jadi kita dapatkan dari U, KV adalah KUV. Lanjut untuk sifat yang terakhir, yaitu U min V W sama dengan U W min V W. Hampir sama dengan sifat yang kedua, tetapi berbeda karena untuk sifat yang keempat menggunakan minus. Oke, yang pertama kita jabarkan terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut. Untuk U, U1, U2, V, V1, V2, dan W, W1, W2. Sehingga U min V, W sama dengan U1 min V1, U2 min V2, W1, W2. Kita kalikan antara W dengan UV menjadi dalam kurung U min V kali W 1 plus dalam kurung U2 V2 kali W2. Selanjutnya kita perkalikan antara WV dan WU menjadi U1 W1 min V1 W1 plus U2 W2 min V2 W2. Selanjutnya kita kelompokkan antara UW dengan VW sehingga menghasilkan hasil akhir U min VW sama dengan OW min VW. Sifat-sifat ruang hasil kali dalam tidak jauh dari sifat-sifat SPLDV dan semacamnya. Cuman bedanya pada sifat-sifat ruang hasil dalam kita membahas mengenai vektor, yaitu vektor sendiri memiliki arah tertentu sehingga tidak semudah kita melakukan SPLDV biasa. Oke. Selanjutnya bagian ketiga adalah panjang jarak dan sudut yang akan diteruskan oleh teman saya. Ya, kita lanjutkan subbab 3, yaitu panjang, jarak, dan sudut. Definisi panjang jika V merupakan suatu hasil kali dalam, maka norm panjang sebuah vektor dinyatakan oleh norm V dan didefinisikan sebagai norm V sama dengan kurung buka U V pangkat setengah lebih besar sama dengan 0. Seperti contoh, jika U 2, 3, 4 dan V 1, 2, 3 adalah vektor-vektor ruang 3 dengan hasil kali dalam, maka norm U sama dengan U, U pangkat setengah sama dengan akar 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 kemudian 4 pangkat 2 sama dengan akar 4 ditambah 9 ditambah 16, hasilnya yaitu akar 29. Definisi jarak antar dua titik vektor
U dan V dinyatakan dengan D UV dan didefinisikan sebagai DUV sama dengan norm UV sama dengan akar U1 min U2 U1 min V1 pangkat 2 ditambah U2 min V2 pangkat 2 ditambah U3 min V3 pangkat 2 dan seterusnya hingga UN min Vn pangkat 2. Contohnya yaitu jika U 2, 3, 4 dan V 1, 2, 3 adalah vektor-vektor R pangkat 3 dengan hasil kali dalam, maka DUV sama dengan norm U min V sama dengan U min V, U min V pangkat setengah. Pangkat setengah tersebut kemudian bisa menjadi akar 2 min 1 pangkat 2, 3 min 2 pangkat 2, 4 min 3 pangkat 2. Hasilnya sama dengan akar 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan akar 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan akar 3. Definisi sudut. Jika theta adalah sudut antara U dan V, maka cos theta sama dengan U, V per norm U norm V 0 lebih kecil dari theta lebih kecil dari pi. Seperti contoh, diketahui ruang hasil kali dalam V dengan hasil kali dalam U V sama dengan 2U1 V1 plus 3U2 V2 plus 4U3 V3 untuk U1 U2 U3 dan V V1 V2 V3. Jika 1, 2, 3 dan 2, 3, 4, tentukan besar sudutnya. Langkah pertama mencari U. U kali U pangkat setengah 2 dikali U1 dikali U1 U1 kan 1 ditambah 3 U1 3 U2 U2 nya kan 2 berarti 3 kali 2 kali 2 ditambah 4 U3 4 U3 dikali U3 berarti 4 dikali U3 nya 3 kemudian dipangkatkan setengah, hasilnya yaitu 2 kali 1 kali 1 kan 2, 3 kali 2 kali 2 sama dengan 12, 4 kali 3 12, dikali 3 36, dipangkatkan setengah. Norm U sama dengan 50 pangkat setengah sama dengan akar 50 sama dengan 5 akar 2 sama dengan 7,1. Kemudian langkah kedua mencari V. Mencari V yaitu 2 kali V1 V1 2 kali 2 kali 2 kemudian 3 kali V2 3 kali V2 3 kali V2 V2 3 kali 3 kali 3 kemudian 4 kali V3 kali V3 dipangkatkan setengah, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27, 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64, dipangkatkan setengah, hasilnya yaitu 99 pangkat setengah akar 99 sama dengan 3 akar 11 atau sama dengan 10. Jika U dan V sudah menemukan nilainya, maka U V sama dengan norm U norm V cos alfa. 2 kali 1 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 2 kali 3 sama dengan 18. 4 kali 3 kali 4 sama dengan 48. Kemudian 7,1 dikali 10, harusnya ini nilainya 71 kali cos alfa.
maka cos alfa sama dengan 70/71. 0,98591549295 sama dengan cos alfa. Alfa sama dengan 9,627632699. Yang keempat yaitu ortogonal. Definisi ortogonal adalah sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam disebut himpunan ortogonal. Jika semua pasang himpunan vektor-vektor yang berbeda dalam himpunan disebut ortogonal. Sebuah himpunan yang ortogonal yang sama vektornya bernorma 1 dinamakan ortonormal. Definisi penting dari ortogonal. H sama dengan V1, V2, Vn. Disebut himpunan ortogonal bila setiap vektor dalam V saling tegak lurus, yaitu VI, Vj sama dengan 0. Untuk I tidak sama dengan J dan I, J sama dengan I, 2, N, ruang hasil kali dalam. Kemudian G, V1, V2, Vn. Disebut himpunan ortonormal bila min G himpunan ortogonal minom dari V, I sama dengan 1, I sama dengan 1, 2, N atau VI, VI sama dengan 1. Contoh, misal U 0,1,0, kemudian V sama dengan 1/2, 0, 1/2, kemudian W sama dengan 1/2, 0, 1/2. U titik V sama dengan 0, U, W sama dengan 0, V, W sama dengan 0. Jadi U, V, W himpunan yang berortogonal. Kemudian norm U sama dengan vektor U dikali vektor U pangkat setengah. Norm U sama dengan 0 kali 0 plus 1 kali 1 plus 0 kali 0 pangkat setengah. Norm U sama dengan 0 plus 1 plus 0 pangkat setengah. Norm U sama dengan 1 pangkat setengah sama dengan akar 1 sama dengan 1. Kemudian norm V sama dengan vektor V dikali vektor V pangkat setengah. Norm V sama dengan 1/2 dikali 1/2 ditambah 0 kali 0 plus 1/2 dikali 1/2 pangkat setengah. Norm V sama dengan setengah plus 0 plus setengah pangkat setengah. Norm V sama dengan 1/2/2 sama dengan 1 sama dengan akar 1 sama dengan 1. Kemudian norm W sama dengan vektor V dikali vektor V pangkat setengah. Kemudian norm W sama dengan 1/2 dikali 1/2 ditambah 0 kali 0 ditambah 1/2 dikali 1/2 pangkat setengah. Norm W sama dengan setengah plus 0 plus setengah pangkat setengah. Norm W sama dengan 1/2 1 pangkat 2/2 sama dengan akar 1 sama dengan 1. Contoh, diketahui U, V sama dengan U1 V1 plus 2U V2 V2 plus U3 V3. Tentukan A sehingga U sama dengan K2, min 3 dan V sama dengan K, min K dan K saling ortogonal. Syarat ortogonal adalah U, V sama dengan 0 sehingga U, V sama dengan K3 plus 2 kali min K2 min 3K sama dengan K dikali K2 min 2K min 3. Kemudian K buka kurung K min 3 tutup kurung K plus 1, kemudian K sama dengan 0, K sama dengan 3, K sama dengan min 1. Jadi nilai K agar U dan V saling ortogonal adalah min 1, 0, dan 3. Selanjutnya adalah soal-soal pengayaan. Soal yang pertama, jika P sama dengan 0, 1, min 1, 2,
dan Q sama dengan 3 min 2, 4, 1. Hitunglah K sehingga K hasil kali dalam PQ sama dengan 4 dengan operasi hasil kali dalam berikut ini. Diketahui P sama dengan 0, 1, min 1, 2, Q sama dengan 3 min 2, 3 min 2, 4, 1. Maka PQ sama dengan P1 Q1 ditambah 4 P2 Q2 ditambah P3 Q3 ditambah 5P4 Q4 sama dengan 0 kali 3 ditambah 4 kali 1 kali min 2 ditambah min 1 kali 4 ditambah 5 kali 2 kali 1 sama dengan 0 ditambah min 8 ditambah min 4 ditambah 10 sama dengan min 2. Selanjutnya substitusi ke dalam K PQ sama dengan 4 K min 2 sama dengan K kali min 2 sama dengan 4 K 4 PQ min 2 sama dengan min 2. Maka hasil dari nomor 1 adalah min 2. Selanjutnya nomor 2, tentukan apakah vektor U sama dengan min 1, 2, 4, V sama dengan 2, 3, min 1 ortogonal terhadap hasil kali dalam Euclides. Maka diketahui U sama dengan min 1, 2, 4, min 1, 2, 4, V sama dengan 2, 2, 3, min 1, maka U, V sama dengan min 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 4 kali min 1 sama dengan min 2 ditambah 6 tambah min 4 sama dengan 0. Karena UV sama dengan 0, maka vektor tersebut ortogonal terhadap hasil kali dalam Euclides. Ya, kita lanjutkan untuk nomor 3 dan 4 dan 5. Jika nomor 4, jika U adalah berisi 2,8 dan V 4,-1 adalah vektor-vektor dalam suatu ruang hasil kali dalam V, apakah memenuhi keterangan Cauchy-Schwarz atau kita sebut saja Om Chow biar lebih mudahnya. Ya, nomor kesamaan Cauchy-Schwarz atau Om Chow ini adalah jika U, V lebih
kurang dari atau sama dengan panjang U kali panjang V. Kita masukkan ke ini U, V lebih kecil sama dengan panjang U kali panjang V. Kita masukkan dulu, pertama kita ngerjakan yang bagian UV. UV sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 sama dengan tadi berapa nilainya? 2, 4, 8, 1. 2 kali 4 ditambah min 8 kali min 1 sama dengan ini hasilnya 8 kurang 8 sama dengan 0. Lalu kita sudah mendapatkan nilai dari U, V. Lalu kita cari panjang U dan panjang V. Panjang U sama dengan akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ini sama dengan akar 4 ditambah ditambah 64 sama dengan akar 68. Nah, ini bisa diubah jadi akar 2 kali 2 kali 17. 4 kali 17 sama dengan 68. Ini jadi keluar 2-nya. 2 akar 17. Ini kita sudah mendapatkan panjang dari U. Kita sekarang mencari panjang dari V. Panjang dari V sama dengan akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 1 sama dengan akar 17. Sudah dapat dari panjang V. Sekarang kita cari panjang U kali V. Panjang U kali panjang V sama dengan 2 akar 17 dikali akar 17. 17-nya keluar. Jadi 2 kali 17 sama dengan 34. Tadi dari teori Om Chow tadi yaitu kebersamaan Om Chow yaitu 0 U kali V lebih kecil sama dengan panjang U kali panjang V. Jadi ini sudah terlihat U, V sendiri bernilai 0 jika panjang U kali panjang V adalah 34. Jadi nomor 4 ini memenuhi kebersamaan Om Chow. Jadi U yang berisikan 2,8 dan V 4,1 termasuk dari kebersamaan Om Chow. Ya, selanjutnya nomor 5. Jika U sama dengan U1 dan U2 dan V sama dengan V1 dan V2 adalah vektor-vektor dalam R2, tunjukkan bahwa hasil kali dalam Euclidean berboboti U, V sama dengan 3U kali V1 U1 V1 ditambah 2U2 V2 memenuhi keempat aksioma hasil kali dalam. 4 aksioma hasil kali dalam tersebut ada 4, yaitu 1 simetris, 2 sifat positivitas, 3 sifat homogenitas, 4 aditivitas.
Ya, ini saya sudah tulis di sini. Nah, ini simetris memiliki UV sama dengan 3U1 V1 ditambah 2U2 V2. UV sama dengan VU. Ini coba kita buktikan pembuktiannya apakah sama. Jadi untuk simetris memenuhi kata sama ruang hasil kali dalam. Yang kedua itu aditivitas. Ini vektor U ditambah vektor V, vektor W. Permisalan karena di soal tidak ada W, maka kita masukkan permisalan W. U1 ditambah V1, U2 tambah V2, W1, W2. Masukkan, jangan lupa itunya, K-nya atau skalarnya. 3U1 V1 tambah V1, kita kalikan U1 plus V1 dikali W1. 2U2 V2 kali V2. Jadi kita kalikan 3U1 W1, 3V1 W1, 2U2 W2, 2V2 W2. Karena kita mau mencari ininya. UW ditambah VW. Lalu sifat homogeneitas. K dengan K adalah skalar. KU, V sama dengan KU1 kali, KU2, V1 V2. 3KU tadi 3 dari soalnya. 3KU V1 U1 ditambah ditambah 2KU2 V2. K-nya kita keluarin 3U1 V1 ditambah U2. Jadi memenuhi sifat homogeneitas. Yang terakhir sifat keempat yaitu sifat positivitas. Caranya adalah U1 U, sama dengan kita masukkan skalarnya variabelnya 3U1 kuadrat tambah 2U kuadrat. Jelas bahwa U pangkat setengah atau di akar lebih besar sama dengan 0. Untuk setiap U tidak sama dengan 0 dan U sama dengan 0, setiap U sama vektor U adalah 0. Ya, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Saya menutup dari kelompok 3. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.